Ruang sebagai rahim perubahan. Ruang bukan sekadar tempat. Ia bukan batas fisik yang ditentukan oleh dinding, jarak, atau garis koordinat. Ruang adalah kemungkinan. Ia diciptakan agar kehendak ilahi memiliki wadah untuk menyatakan dirinya dalam bentuk-bentuk yang terus berkembang. Jika waktu adalah irama dari pertumbuhan, maka ruang adalah panggung tempat segala pertumbuhan itu dapat mengambil wujud. Tuhan tidak menciptakan ruang sebagai sesuatu yang kosong dan tak berarti. Justru dalam kekosongan itulah, Ia menanamkan potensi tak terbatas. Di dalam ruang, segala sesuatu menjadi mungkin. Tanpa ruang, tidak ada bentuk. Tanpa bentuk, tidak ada interaksi. Tanpa interaksi, tidak ada pengalaman. Dan tanpa pengalaman, kesadaran tidak pernah tumbuh. Maka ruang bukan hanya tempat diam, ia adalah rahim tempat kehidupan berproses. Dalam kesunyian ruang pertama yang diciptakan, Tuhan menyisipkan kehendak agar segala ciptaan dapat bergerak, bertemu, bersentuhan, dan saling memengaruhi. Setiap planet yang mengorbit, setiap bintang yang menyala, setiap tubuh yang bergerak, semua itu hanya mungkin terjadi karena adanya ruang yang menampungnya. Namun lebih dalam dari sekadar dimensi fisik, ruang juga hadir dalam batin manusia. Kita memiliki ruang dalam diri untuk merasa, memahami, dan memilih. Ruang batin ini menentukan sejauh mana kita bisa tumbuh secara rohani. Seseorang bisa hidup di tempat yang sempit, namun memiliki keluasan jiwa. Sebaliknya, seseorang bisa dikelilingi oleh kebebasan fisik, namun tetap terkurung oleh pikirannya sendiri. Disinilah peran ruang sebagai instrumen ilahi menjadi nyata. Ia tidak hanya memberikan keluasan gerak, tetapi juga menantang kita untuk melebarkan batas kesadaran. Dalam ruang yang diciptakan Tuhan, tidak ada bentuk yang benar-benar tetap. Segalanya berubah. Awan berpindah. Sungai mengalir, tubuh menua, pikiran berkembang. Semua perubahan itu bukan kelemahan dari ciptaan, melainkan kekuatannya. Karena justru melalui perubahanlah, ciptaan menyempurna. Maka ruang tidak hadir untuk mempertahankan bentuk, tetapi untuk memungkinkan transformasi. Manusia sering merasa terjebak oleh keadaan. Ia menyalahkan ruang luar atas keterbatasan yang dialami. Padahal keterbatasan sejati bukan berasal dari tempat, tetapi dari cara memandang tempat itu. Tuhan tidak menunggu manusia berpindah lokasi untuk bertumbuh. Ia menunggu manusia membuka ruang di dalam hatinya, untuk belajar, memaafkan, mencinta, dan melepaskan. Karena ketika ruang batin terbuka, bahkan di tengah kekacauan pun makna bisa ditemukan. Ruang mengajarkan kita untuk memberi tempat bagi yang lain. Dalam dialog, kita belajar mendengar. Dalam cinta, kita belajar menerima. Dalam perbedaan, kita belajar menghargai. Semua itu hanya bisa terjadi jika ada ruang, bukan hanya secara fisik, tapi secara batiniah. Ketika seseorang merasa tak didengarkan, yang ia butuhkan bukan jawaban, melainkan ruang untuk menyuarakan isi hatinya. Ketika seseorang terluka, ia tidak butuh penghakiman, tapi ruang untuk menyembuhkan diri. Tuhan menciptakan ruang bukan hanya untuk makhluk, tetapi juga untuk misteri. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan sekarang, namun akan terungkap saat waktunya tiba. Maka ruang juga menjadi tempat menunggu, tempat menumbuhkan pengharapan, tempat menyimpan kemungkinan yang belum mekar. Seperti biji yang disimpan dalam tanah, meskipun diam, ia tidak sia-sia. Ia hanya menunggu ruang dalam waktu agar bisa tumbuh sempurna. Di sisi lain, ruang juga mengajarkan kerendahan hati. Ia selalu memberi tempat, tanpa menuntut balasan. Langit memberi ruang bagi awan, bumi memberi ruang bagi langkah, laut memberi ruang bagi kapal.
Tapi ruang tidak membanggakan dirinya. Ia diam, namun fungsinya menentukan segalanya. Maka kita pun belajar. Semakin dalam ruang batin yang kita ciptakan untuk sesama, semakin besar kemungkinan bagi hidup kita untuk menjadi bermakna. Tuhan juga memberi ruang untuk kesalahan. Ia tidak menciptakan ciptaan yang langsung sempurna, tapi memberi peluang untuk memperbaiki, mencoba ulang, dan bangkit kembali. Dalam sistem ilahi, kegagalan bukan akhir. Ia hanyalah bagian dari perjalanan menuju bentuk yang lebih utuh. Karena itu, ruang menjadi tanda kasih Tuhan yang paling luas. Ia tidak menghakimi dengan segera, tetapi memberi tempat bagi perubahan. Dalam kehidupan sosial, kita melihat bagaimana ruang menentukan arah sejarah. Bangsa yang memberi ruang bagi gagasan, tumbuh menjadi pusat peradaban. Keluarga yang memberi ruang bagi perbedaan, bertahan melewati generasi. Individu yang memberi ruang bagi suara hati, menemukan kedamaian di tengah dunia yang gaduh. Maka ruang bukan milik para arsitek dan ilmuwan semata, melainkan milik setiap jiwa yang ingin memahami makna hidup secara utuh. Jika waktu mengajarkan kita untuk hadir dalam setiap detik, maka ruang mengajarkan kita untuk membuka diri terhadap segala kemungkinan. Tidak semua ruang harus diisi dengan ambisi. Ada ruang yang diciptakan untuk diam. Ada ruang untuk pulih. Ada ruang untuk berbagi. Dan dalam semua itu, Tuhan hadir, bukan sebagai sosok yang jauh, tetapi sebagai kesadaran yang menyentuh setiap batas dan melampauinya. Kita hidup di dalam ruang, namun kita juga menciptakan ruang. Setiap pilihan, setiap sikap, setiap niat, semuanya memperluas atau menyempitkan ruang kehidupan kita. Dan semakin luas ruang yang kita berikan untuk makna, kasih, dan kebijaksanaan, semakin besar kemungkinan kita selaras dengan irama ilahi yang sedang menyusun simfoninya di seluruh penjuru semesta.